harapan kami itu keluarga supaya orang itu kalau dia betul dibunuh harus dapat dan hukuman seberat-beratnya bila perlu hukuman mati. Rasanya tidak ada perkara-perkara yang apakah selama ini ada teror, apakah ada ancaman, apakah perkara ini rentan terhadap rasa dan sebagainya, itu tidak ada. Sedang didalami, artinya bahwa kemungkinan dibunuh. Kemungkinan dibunuh. Kayaknya tidak jauh dari sementara dugaan kita orangnya. Ya baik, itu dia peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu di mana seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara, Jamaluddin, tewas. Ini kalau menurut dari keterangan dari kepolisian daerah Sumatera Utara dipastikan ya setelah uji forensik segala macam dipastikan tewas karena dibunuh. Sebelumnya awalnya ada keracunan dan lain sebagainya, tapi belum ditentukan sebagai tersangka. Ya. Ditemukan di salah satu kebun sawit, tewas di belakang kursi jok sopir. Spekulasinya macam-macam. Ada yang mengaitkannya dengan kasus yang sedang ditanganinya dan lain sebagainya. Kita masih menunggu dari pihak kepolisian untuk mengetahui update perkembangannya. Tetapi lagi-lagi ini menjadi apa ya Bang ya? Jadi catatan sendiri ketika ada pertanyaan gitu, apakah memang seorang hakim yang sedang menangani perkara itu diberi perhatian khusus, keamanan dan lain sebagainya? Karena kita tahu Bang, profesi ini sangat beresiko, berbahaya begitu kan? Wartawan juga beresiko, sebab perlu pengamanan. Di beberapa negara misalnya itu ada yang dikawal oleh kepolisian, bahkan langsung atau diberikan senjata api, memegang sendiri. Tapi yang pasti harus dilakukan penyelidikan lanjutan ya, artinya harus diungkap. Ya, harus diungkap apakah benar memang ada kaitannya dengan kasus yang sudah ditangani. Kalau ada kaitannya dengan perkara, mungkin memang itu menjadi bahan pelajaran untuk kemudian mengubah atau memperkuat sistem pengamanannya. Ya. Kalau lihat kasus serupa di Indonesia, yang paling fatal itu kan pembunuhan yang dilakukan oleh Tommy Soeharto terhadap Hakim Syafriuddin Kartasasmita karena persidangannya. Lalu kemudian ada beberapa kasus belakangan, ada pengadilan agama kalau tidak salah di Sidoarjo. Lalu kemudian ada lagi yang di Jakarta sini, yang orang sabet pakai ikat pinggang. Lupa. Di Juli kemarin ya. Lalu kalau lihat seperti ini, ya sekarang pertanyaannya apakah ada alasan khusus untuk meningkatkan pengamanan? Gitu. Memang menjadi problem. Salah satu problem kita kan adalah tingkat kepercayaan pada aparat penegak hukum sebetulnya, termasuk para hakim ini. Karena ada mafia di sana. Cerita-cerita ini yang kemudian membuat misalnya kasus di Medan ini seolah-olah bisa dihubungkan dengan perkara gitu. Tapi kalau lihat dari penjelasan ketua pengadilannya kan bilang kalau dilihat sih mestinya tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Maka memang bisa menjadi cerita menarik, jangan-jangan ada urusan pribadi, keluarga, orang teman dekat dan seterusnya. Biasanya orang-orang yang begini kalau lihat model perencanaan proses terjadinya pembunuhan itu terencana dan itu menurut saya pasti bukan orang yang tiba-tiba gitu. Sudah ada 22 saksi sebetulnya saat ini sudah dimintai keterangan, tapi sampai saat ini polisi masih belum menemukan titik terang. 4 orang diperiksa secara intensif, tapi masih belum ditetapkan sebagai tersangka. 4 orang saksi belum disebutkan. Memang ada keluarga juga yang sudah diperiksa, tapi 4 orang ini belum disebutkan kapasitasnya sebagai apa. Tapi diperiksa secara intensif dari total 22 orang yang menjalani pemeriksaan. Kita tunggu motifnya. Tapi yang lebih menarik itu soal diskon hukuman untuk para koruptor. Iya, itu masih berkaitan soal kepercayaan kita begitu ya terhadap hakim, putusan hakim, terhadap putusan hakim. Mungkin mengingat kemarin ya ada putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung Selasa kemarin mengabulkan permohonan kasasi terpidana kasus suap PLTU Riau 1 Idrus Marham yang masa hukumannya semula 5 tahun didiskon menjadi 2 tahun penjara. Berikut kutipan dari juru bicara Mahkamah Agung Abdullah. Hakim pemeriksa perkara yang mengadili perkara ini tentunya membaca putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan peraturan-peraturan hukum yang digunakan untuk mengadili perkara ini. Tentunya punya rasa keadilan yang tidak sama dengan masyarakat.
Tentunya hakim tidak boleh punya pikiran yang negatif thinking, tidak boleh. Semua harus netral. Ya, ini mungkin lagi-lagi menjawab data dari teman-teman ICW yang dalam beberapa tahun terakhir itu rata-rata hukuman koruptor itu hanya 1-2 tahun. Ini korting jadi 2 nih. Ini Jadi statement 5. yang sangat normatif. Ya. Apakah itu untuk memang seharusnya begitu, tapi untuk awam kadang-kadang ini dilihat sebagai cara-cara pembelaan. Cuman memang dalam kasus korupsi ini kan menjadi soal. Orang merasa karena ini extraordinary crime, hukumannya harus berat. Yang kedua, bahkan beberapa waktu lalu itu ada gagasan memiskinkan para koruptor. Tiba-tiba yang kita lihat sekarang ada diskon terhadap hukumannya. Ya, putusan ini menjauhkan koruptor dari efek jera justru ya, seperti itu. Padahal di kasus Idrus ini di 2 pengadilan sebelumnya sudah memberatkan ataupun sudah terbukti bersalah menerima suap dan hukumannya juga berat. Terakhir di tingkat banding 5 tahun. Begitu kasasi di MA ternyata diskon sampai akhirnya vonisnya hanya 2 tahun saja. Ini kan kemudian ada yang kecewa, merasa rasa keadilan masyarakat sedang dilukai dengan putusan ini. Problemnya adalah persepsi keributan di luar sidang dan fakta di persidangan. Hakim pasti ambil yang fakta di persidangan, sementara publik akan mengutip keributan-keributan lewat media, apalagi kasus korupsi kan. Noise-nya itu yang ditangkap. Noise-nya itu yang membuat kita bilang, kenapa dihukum cuma begitu gitu. Hakimnya bisa benar, cuman saya punya pengalaman. Artinya apakah alasannya juga harus dilihat begitu ketika kemudian courting itu dilakukan? Kita harus bicara mengenai keadilan, rasa keadilan di tengah masyarakat kalau tadi. bicara begini, tidak punya pilihan lain kecuali kita harus mempercayai bahwa ini benar seperti itu. Tapi putusan ini mengingatkan saya pada Hakim Agung yang baru pensiun pada tahun 2018. Artijo. Ada yang mengaitkan dengan itu. Saya itu kebetulan pernah mewawancarai beliau dengan Nunung Setiani. Lalu kemudian hukuman di tangan dia itu lebih berat dari yang ada di pengadilan rendah, negeri, lalu kemudian pengadilan tinggi. Sampai di Mahkamah Agung justru berat naik di tangan dia. Jadi tidak pernah ada sekarang terbalik. Tidak, tidak pernah ada yang coba-coba pada waktu itu ya. Ada yang tidak berani loh mengajukan kasasi ke situ. Karena takut tidak dapat diskon malah jadi. Takut ditangani oleh seorang Artijo. Sampai kemudian ketika kita wawancara, ini gimana? Nanti kelihatannya banyak yang takut mengajukan ini ke Mahkamah Agung karena ada Anda di sini. Iya katanya. Saya tunggu itu perkara-perkara korupsi itu di sini. Tentu ini juga ada kaitannya dengan kinerja teman-teman KPK yang juga harus bisa lebih kuat lagi untuk membawa bukti-bukti yang nanti akan dibuktikan di persidangan agar vonis di tingkat pertama itu juga lebih berat. Atau paling tidak lebih tinggi dari yang lebih tinggi. Kita ingat nggak bisa bilang lebih tinggi karena itu sudah ditentukan hukumannya maksimal sekian. Jadi dia harus mengenakan hukuman ya itu maksimal, nggak boleh lebih dari itu. Ada yang menilai ini merupakan sinyal buruk bagi pemberantasan korupsi. Nah ini mengenai sinyal buruk, ada juga kabar buruk nih mengenai peringkat Indonesia dalam evaluasi program for International Student Assessment. Ini ada kaitannya dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti apa? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.